Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya fatwa yang keenam. Kami mengambil dari Ustadz Abdul Somad, mana dalam diskusi tersebut itu ada pertanyaan, bagaimana hukumnya kawin lagi dengan tanpa izin istri pertama. Beliau menjawab, secara syarat dan rukunnya jika terpenuhi, maka itu hukumnya sah. Akan tetapi hal ini tidak mudah diterapkan. Tentu harus melakukan administrasi negara. Salah satunya itu harus ada izin dari istri agar menjaga terjadinya konflik dalam rumah tangga tersebut. Untuk itu teori yang kami lakukan itu teori ta'yidi. Dalam analisis kami sangat setuju dengan pendapatnya beliau, karena beliau itu selain menyampaikan secara hukum Islam juga menerapkan hukum positifnya. Jadi seimbang. Terdapat 3 hukum. Yang pertama itu boleh plus bisa jadi nanti hukumnya sunnah. Yang pertama ini maksudnya jika poligami itu boleh jika suami bisa berlaku adil. Bahkan poligami itu hukumnya sunnah. Kapan itu? Ketika suami itu memberikan kemaslahatan kepada istri dengan catatan kemaslahatan dan juga adilnya tersebut itu memenuhi syarat dan ketentuannya. Mungkin sebelumnya itu ada perjanjian dari pihak istri, kalau tidak adil harus ada jaminan begini dan seterusnya. Yang pertama ini itu didasari dengan Al-Quran, yakni surat An-Nisa ayat 3. Ayat tersebut itu memperbolehkan, bahkan mensunahkan jika suami itu seperti yang tadi disebutkan. Yang kedua, dalam KHI pasal 56 sama menjelaskan hal tersebut. Yang kedua, hukum yang kedua itu sunnah untuk monogami, berarti tidak sunnah untuk poligami. Mengapa demikian? Dikutip dari buku Maqasid Hukum Perkawinan Islam, karyanya Bapak Khalil, yang mana dalam bukunya itu mengutip dari kitab Al-Majmu' karya Imam Nawawi. Dalam kitabnya itu kesunahan menikah itu terletak hanya satu istri saja dengan mempertimbangkan kondisinya. Mengapa demikian? Dikhawatirkan suami tadi menganiaya dan tidak bisa berbuat adil kepada perempuan tersebut jika suami itu menikah lebih dari satu. Oleh karena itu dalam kitab Al-Majmu' yang karya Imam Nawawi itu mensunahkan monogami, atau yang mensunahkan monogami, tidak mensunahkan poligami. Yang ketiga, hukum poligami itu tidak boleh, bahkan bisa jadi haram. Kapan itu? Yang pertama, ketika seorang suami itu menyebabkan kerusakan rumah tangga. Mungkin di dalam rumah tangga itu bisa saling iri atau saling bagaimana. Yang kedua, kurangnya adil seorang suami sehingga ada munculnya konflik antara suami dengan istri. Faktor dua ini itu tidak lain disebabkan karena lemahnya kepribadian seorang suami tersebut, dan juga kurangnya seorang suami mentaati aturan. Jika ditarik secara hukum positif, maka
dasar hukumnya itu pada pasal 3 ayat 1 KHI, asasnya laki-laki itu hanya boleh menikah satu perempuan saja. Oleh karena itu ada pengecualian di sini, yaitu poligami. Poligami ini itu hanya bersifat pengecualian saja bagi siapa? Bagi seorang yang memungkinkan untuk poligami. Jika tidak memungkinkan, maka itu tidak diperbolehkan pengecualian tersebut. Hal tersebut itu diatur dalam UU Perkawinan pasal 3 ayat 2, bahwa hukumnya boleh poligami dengan adanya persetujuan dari yang bersangkutan kalau diberi izin oleh pengadilan. Selain itu dalam KHI pasal 56 ayat 1, poligami itu harus dapat izin dari pengadilan agama. Pengadilan agama ini memberikan izin kalau memang ada persetujuan dari istri. Pertama. Yang kedua, seorang suami ini mampu untuk berbuat adil pada istri 1, 2 dan seterusnya. Maksimal 4 laki-laki, 4 perempuan. Syarat yang ketiga yaitu harus ada jaminan bagi suami akan berlaku adil. Jadi suami ini harus ada jaminan bahwa dia mampu atau bisa berbuat adil terhadap semua istrinya. Ada jaminan. Oleh karena itu, jika persyaratan 3 tersebut itu sudah terpenuhi, maka pengadilan akan memberikan izin untuk poligami. Itu syarat wajibnya. Kemudian syarat pengadilan bisa memberi izin selain persetujuan dari istri. Kapan itu? Jika istri tidak memberi persetujuan, kapan? Pertama, boleh pengadilan itu memberikan poligami kepada seorang suami ketika istri itu nusus terhadap suami. Pertama. Yang kedua, karena adanya cacat. Yang ketiga, istri itu tidak bisa memberikan keturunan. Dari ketiga syarat ini tidak perlu memberikan persetujuan dari istri kalau memang ada kecacatan dan seterusnya. Hakim yang menentukan boleh dan tidaknya. Sekian dari penyampaian kami, kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kami. Untuk itu mohon dimaklumi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.